2 bulan belakangan ini gue lagi BM banget sama kamera pocket. Kamera yang compact, ringkas, dan bisa gue bawa kemana-mana. Tapi yang kualitasnya bagus, at least buat gue pribadi. Biasanya kalau udah mulai beli-beli kayak gini, gue akan mewanti-wanti diri gue untuk sabar, nunggu, research dulu, dan ngumpulin hal-hal kenapa gue nggak harus beli sesuatu ini. Gitu. Yap, bukan alasan kenapa gue harus beli, tapi alasan kenapa gue nggak harus beli barang ini. Anyway, jadi research lah gue ya. Nonton YouTube, Instagram, nanya temen, lihat review-review kamera pocket yang beredaran di luar sana. Sampai akhirnya gue ketemu video Kirk Lepitang. Gue nggak tahu cara nyebutnya Lepitang. Ya, Kirk Lepitang. Dia adalah mantan editor dari Peter McKinnon. Dan ternyata dia downgrade kameranya dari Sony FX30 ke 2 kamera sekaligus, Canon dan Fujifilm. I'm replacing my Sony FX30 and downgrading them to 2 smaller cameras, the Fuji X105 and the Canon PowerShot V1. Habis itu algoritma berulah ya kan. Mulailah di sosial media gue, di YouTube gue udah mulai tuh. Kamera pocket A, pocket B, kamera pocket ini. Kenapa harus memilih kamera pocket ini, dan segala macam. Pokoknya semuanya tentang kamera pocket, kamera kecil, ringkas. Untuk vlog lah, untuk sinematik lah, untuk pokoknya algoritma berulah. Sampai akhirnya gue beli. Ini adalah Canon PowerShot V1. Compact, ringkas, dan cukup powerful menurut gue. Terutama di bagian videonya. Dan ini adalah specs-nya. Udah. Tapi di video ini gue nggak mau terlalu banyak nge-review Canon PowerShot V1 ini. Video ini gue bikin untuk menghibur diri gue kenapa gue akhirnya memutuskan untuk membeli kamera pocket Canon PowerShot V1 ini. Padahal duitnya bisa untuk upgrade kamera gue ini yang kita lagi pakai syuting, beli gimbal, beli lensa, more batteries. Ini adalah alasan kenapa akhirnya gue memutuskan untuk membeli kamera pocket. Kamera pocket ya? Oke, spesifik Canon PowerShot V1. Karena gue adalah Canon user. Mulai dari interface, workflow, LUT, gue udah cukup familiar. Alasan yang kedua, gue pengen lebih sering bikin konten. Gue udah nyoba bikin konten pakai handphone gue. Ini iPhone 16. Fine, nggak ada masalah. Kameranya oke, portable, ringkas. Selalu ada sama gue setiap hari. Tapi ternyata setelah gue coba, workflow-nya nggak se-smooth itu. Mindahin data, handphone cepet panas, belum lagi kalau misalnya memory full, atau misalnya gue lagi syuting kayak gini, tiba-tiba ada yang telepon, ada yang WhatsApp, bikin kontennya berhenti. Anyway, alasan yang ketiga, otak dan workflow gue ngerasa lebih nyaman. Namanya manusia kan selalu nyari yang nyaman ya. Kita resign dari satu kerjaan karena kita pengen nyaman. Kita kerja mati-matian, 3 kerjaan, 4 kerjaan, 5 kerjaan, karena kita pengen hidup yang lebih nyaman. Sama, gue juga kenapa akhirnya memutuskan untuk membeli Canon PowerShot V1 ini, karena alasan kenyamanan. Gue malas bikin album di handphone, malah subscribe iCloud, walaupun gue punya Google Drive. Terus udah selesai ini gue bikin konten pakai handphone, terus gue pindahin data. Kadang-kadang airdropnya smooth, kadang-kadang lama, lemot gitu ya. Terus habis gue pindahin, karena mostly gue ngedit di laptop, bukan di handphone. Habis itu gue bingung tuh nanti nyariin mana yang gue keep di handphone ini, mana yang gue hapus. Habis itu ya udah, numpuk aja udah. Ujung-ujungnya full lagi si handphone ini. Banyak mungkin caranya. Dan kalau misalnya kalian tidak setuju dengan kenyamanan gue, silahkan komen di bawah apa yang sebenarnya bisa gue lakukan untuk kenyamanan gue. Selain membeli another kamera kecil dibanding pakai handphone yang udah ada aja. Oke, alasan yang ke berapa tadi? Alasan yang ke, lihat dulu skrip. Tuh kan, lihat skrip kan. Alasan yang keempat, easy to set up. Gue udah ngalamin, gue bikin pakai handphone, tripod udah ada, lighting udah set, script udah ready, tinggal hit record, terus tiba-tiba ada yang nelfon. Ada yang WhatsApp yang mengharuskan gue untuk menjawab WhatsApp itu dengan cepat. Akhirnya gue balas dulu WhatsApp-nya, kemudian gue jawab teleponnya, habis itu gue taruh lagi, terus gue record. Karena gue selalu pakai kamera belakang handphone, jadi kan gue nggak bisa lihat nih framingnya. Kadang suka salah angle, terus kadang ternyata nggak ke-record. Belum lagi kalau tiba-tiba ternyata gue lupa ngecas handphone, pas dipakai syuting agak lama, drop, terus mati, tapi gue nggak tahu. Menurut gue, menurut mata gue, hasil dari kamera pocket ini lebih baik daripada handphone gue. Mungkin kalau misalnya handphone gue itu yang di atasnya ini mungkin sama ya, mungkin, nggak tahu juga. Dan dilihatnya di handphone juga, tapi di mata gue lebih
sedikit lebih bagus kamera pocket dari segi kualitasnya. Tapi kamera ini nggak serta-merta langsung gue beli gitu aja gitu. Gue bilang tadi di awal video, kalau gue research dulu, gue bahkan mencari alasan dulu kenapa gue nggak harus beli kamera ini, gue nggak harus beli barang ini gitu. Dan apakah dengan gue punya kamera pocket ini akan merubah sesuatu dalam hidup gue? Dan gue bilang tadi, beberapa bulan waktu gue tercetus ke BM-an ini, gue set goal ke diri gue sendiri, oke Dok, kalau misalnya lu mau beli kamera pocket ini, coba lu bikin 50 konten, pakai handphone lu, terus post, biar lu tahu sebenarnya lu butuh kamera ini atau cuma karena BM aja yang ujung-ujungnya nanti pas lu beli kamera ini nggak kepake. Jadi waste of money aja. Dan akhirnya tidak 50, sekitar 37, more or less, gue bikin konten dengan handphone. Dan akhirnya gue sadar ada limitasi-limitasi bikin konten senyaman gue menggunakan handphone. Ternyata lebih nyaman kalau misalnya ada si kamera pocket ini. Oh iya, satu lagi, karena belakangan beberapa minggu yang lalu, gue ngeliat Casey Neistat akhirnya ngepost video vlog lagi, dan itu bikin gue terpacu lagi untuk kembali hadir, kembali bikin sesuatu, video yang kayak gini, vlog dan sebagainya di channel ini. So, semoga siapapun yang nonton ini, mau 10 orang, 60 orang, 20 orang, bahkan 3 orang, semoga kalian menjadi saksi kebangkitan channel ini lagi. Karena tujuan utama dari gue membeli kamera pocket ini adalah untuk semakin sering bikin konten, semakin sering mengabadikan memori sama Fanny, kucing-kucing gue, teman-teman terdekat gue, dan orang-orang baru yang gue temuin dalam hidup gue. Anyway, itu aja. Semoga gue akan sering ngeliat kalian di channel ini. Dan ya, udah lah ya. Anyway, see you in the next video. I hope. Rahayu.